Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Taqarrub, Jalan Darussalam, Kelurahan Sesi Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini ada 4 pertanyaan yang akan kita bacakan. Yang pertama, ini tidak ada nama, hanya nomor saja karena pertanyaannya melalui chat WA. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya minta tolong penjelasan tentang pembagian ahli waris. 1. Saya punya 5 orang saudara seibu dan seayah, 3 laki-laki 2 perempuan. 2. Saya juga punya saudara seibu, 1 laki-laki dan 1 perempuan. 3. Di keluarga ada harta peninggalan orang tua, tanah dan bangunan. Yang menjadi pertanyaan saya, 1. Bagaimana pembagian harta warisan tersebut? 2. Apakah saudara seibu dapat bagian juga? Karena mereka minta pembagian dari harta tersebut. 3. Saudara seibu anak lelaki paling tua. Dia mengatakan bahwa dahulu dia ikut bantu ayah dan ibu nyicil tanah tersebut. Kami tidak tahu karena saat itu kami masih kecil-kecil. 4. Tanah tersebut tidak sampai lunas, tetapi setelah ayah saya meninggal, ibu punya uang hasil sendiri dan tanah tersebut dilunasi semua. 5. Ada saudara seibu dan seayah, dia punya suami non-muslim dan dia kakak saya. Kakak saya tersebut tidak jelas juga agamanya, karena setiap Idul Fitri dia merayakan dan Natal dia merayakan dengan mertuanya. Rencana setelah Idul Fitri nanti saya mau mengumpulkan keluarga untuk membahas warisan tersebut. Saya minta tolong penjelasan Pak Ustadz untuk memberi saya masukan sesuai ketentuan Islam. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan berkah dunia akhirat. Amin. Tolong saya ya Pak Ustadz, karena dalam keluarga saya sedang tidak baik. Kakak lelaki saya sekandung merasa paling berkuasa menentukan pembagian hak waris nanti. Dan saya takut tidak sesuai hukum waris dalam Islam. Kakak lelaki seibu saya juga merasa seperti itu. Dari uraian yang cukup panjang yang Anda sampaikan ini, kita pahami bahwa harta yang ada adalah harta bersama antara ayah dan ibu kandung Anda. Kemudian yang lebih dahulu meninggal dunia adalah ayah kandung Anda, lalu kemudian disusul oleh ibu kandung Anda. Kalaulah harta yang ada itu, harta bersama itu 2 miliar misalnya, maka 1 miliar itu mutlak menjadi hak dari ibu kandung Anda dan 1 miliarnya lagi menjadi hak dari ayah kandung Anda. Karena ayah meninggal, 1 miliar yang menjadi haknya itu jadilah harta warisan. Dan ahli warisnya istri, itulah ibu kandung Anda. Dan ada 5 orang anak, 3 laki-laki 2 perempuan. Istri atau ibu kandung Anda mendapatkan 1/8 dari 1 miliar itu. Selebihnya ada 7/8 lagi, itulah yang menjadi bagian dari anak-anak almarhum yang 5 orang itu, 3 laki-laki 2 perempuan. Karena 3 laki-laki itu dihitung 6 dan ada 2 orang perempuan, berarti yang 7/8 kali 1 miliar itu dibagi 10, dibagi 8. 2/8 menjadi bagian dari masing-masing anak laki-laki. Kemudian 1/8 kali 7/8 kali 1 miliar itu menjadi bagian dari masing-masing anak perempuan. Begitu cara membaginya. Lalu pada saat ibu kandung Anda meninggal dunia, maka posisi harta warisannya adalah 1 miliar
Itu 1 miliar hitungannya dari harta bersama tadi, ditambah dengan 1/8 kali 1 miliar. Artinya warisan yang beliau dapat dari almarhum ayah kandung Anda. Jadi posisi harta warisan ibu adalah sekali lagi 1 miliar dan 1/8 dari harta warisan ayah kandung Anda. Lalu siapa ahli warisnya? Sekarang ahli warisnya tidak 5 orang anak lagi, karena masih ada lagi 2 orang anak ibu, tentu dari suami yang lain, 1 laki-laki dan 1 orang perempuan. Maka jumlah semua ahli warisnya adalah 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Cara membaginya, semua harta warisan ibu itu dibagi 4 tadi laki-laki, berarti hitungannya 8, tambah 3 perempuan, 11, dibagi 11 semuanya. 2/11 kali harta warisan ibu itu menjadi bagian dari masing-masing anak laki-laki. Dan 1/11 kali harta warisan ibu itulah yang menjadi bagian dari anak masing-masing anak perempuan ibu. Berikutnya ada pertanyaan, ada saudara kandung Anda yang tak jelas agamanya. Idul Fitri dia ikut merayakan, pas Natalan juga ikut merayakan dengan mertuanya. Apakah dia juga dihitung dalam pembagian warisan? Terlepas bagaimana agamanya, meragukan sudah jelas kafirnya atau tidak jelas kafirnya, yang menjadi ukuran adalah pada saat ayah atau ibu kandung Anda itu meninggal dunia, apa posisi agamanya? Apakah ia sudah kafir atau belum? Apakah ia sudah murtad atau belum, maksud saya? Kalau pada saat ayah dan ibu Anda meninggal dunia, dia masih muslim, maka dia tetap berhak mendapatkan bagian dari harta warisan ayah dan ibu kandung Anda tersebut. Demikian, terima kasih. Berikutnya Ahmad Yani. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Aceh. Ustadz, saya 8 bersaudara kandung, 3 laki-laki, 5 perempuan. Beberapa tahun lalu ibu kami almarhum, lalu ayah kami menikah lagi. Terus kami punya saudara lelaki seayah, dan dari pernikahan tersebut kita ulangi. Lalu ayah kami menikah lagi, terus kami punya saudara lelaki seayah dari pernikahan tersebut. Harta sekarang itu adalah harta ayah dan ibu kami yang sudah almarhumah. Pertanyaannya Ustadz, samakah pembagian harta tersebut kepada saudara seayah dan saudara kandung? Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum. Tentu saja berbeda. Di mana bedanya? Ibu Anda duluan meninggal dunia, lantas ayah kandung Anda menikah lagi dengan istrinya yang baru. Dari hasil pernikahan itu lahirlah anak-anaknya, berarti saudara seayah Anda. Harta yang ada adalah harta bersama. Kalau harta bersama itu katakanlah seperti contoh yang sebelumnya 2 miliar misalnya, 1 miliar itu hak dari ibu kandung Anda dan 1 miliar lagi menjadi hak dari ayah kandung Anda. Ibu kandung Anda duluan meninggal dunia, maka 1 miliar yang menjadi haknya menjadi harta warisan. Ahli warisnya adalah suami, yaitu ayah kandung Anda, mendapatkan 1/4 dari 1 miliar harta warisan ibu kandung Anda itu. Dan ada 3/4 lagi, sisanya itulah yang menjadi hak dari anak-anak almarhum. Yang berapa tadi? Yang 8 orang itu. Laki-lakinya di sini 3 laki-laki dan 5 perempuan. Jadi 3/4 dari harta warisan ibu kandung Anda itu menjadi bagian dari anak-anak kandungnya. 3 laki-laki, 5 perempuan, berarti dibagi 11 lah. Setiap laki-laki dihitung 2 bagian. Jadi kalau 3 berarti 6, tambah 5, 11. 2/11 kali 3/4 kali 1 miliar tadi, itu menjadi bagian dari masing-masing anak laki-laki ibu kandung Anda.
Kemudian 1/11 kali 3/4 kali 1 miliar itu menjadi bagian dari masing-masing anak perempuan ibu kandung Anda itu. Kemudian pada saat ayah kandung Anda meninggal dunia, maka posisi harta warisannya adalah 1 miliar sebagai harta bersamanya ditambah dengan 1/4 yang merupakan bagian dari ayah kandung Anda dari harta warisan ibu kandung Anda yang sebelumnya telah meninggal dunia itu. Jadi posisi hartanya 1 miliar plus 1/4 harta warisan ibu kandung Anda. Dan sekarang ahli warisnya sudah bertambah. Ada 1 orang istri yang baru, kemudian anak-anaknya juga sudah bertambah. Berapapun jumlah anak-anak ayah dari istrinya yang baru itu, ini kali ini bagiannya sama dengan Anda dan saudara-saudara kandung Anda itu. Berapa perempuan, berapa laki-laki, berlakulah lizzakari mithlu hazzil unthayain. Seorang laki-laki, 1 orang laki-laki dihitung 2 bagian dan 1 orang perempuan dihitung 2 bagian. Kesimpulannya, Anda dan saudara kandung Anda tentu mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudari seayah Anda. Di mana lebihnya? Karena Anda mendapatkan bagian dari warisan ibu kandung Anda, sementara saudara seayah Anda itu mereka hanya mendapatkan, sama dengan Anda juga, mendapatkan bagian hanya dari ayah kandung Anda saja. Demikian. Yang ketiga, Mak Siti. Assalamualaikum Ustadz, tante saya meninggal, punya 2 anak, 1 wanita, 1 cowok. Masih punya saudara laki-laki 2. Gimana cara baginya? Terima kasih Ustadz. Jadi kalau tante Anda itu almarhumah meninggal dunia, anaknya ada 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, maka yang menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan hanya yang 2 orang itu saja, anak-anaknya saja. Sementara saudara kandungnya terdinding oleh sebab adanya anak laki-laki dari almarhumah tante Anda itu. Jadi berapapun harta warisan yang ditinggalkan oleh tante Anda itu dibagi 3 lah itu. 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Demikian. Berikutnya lagi, ini yang terakhir. M. Arif Aika. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, tante saya meninggal tanpa memiliki keturunan. Beliau memiliki saudara 2 orang, laki-laki dan perempuan. Beliau memiliki tanah dan tanah tersebut diwariskan dari nenek saya. Pertanyaan saya, warisan tersebut diwariskan kepada siapa dan bagaimana pembagian? Apakah pihak saudara laki-laki tetap mendapat pembagian yang lebih dibanding saudara perempuan? Terima kasih sebelumnya. Tentu saja, karena arahannya sudah jelas, ketentuannya sudah tegas di dalam Al-Quran. Lizzakari mithlu hazzil unthayain. Untuk 1 orang laki-laki bagiannya sama dengan bagian 2 orang perempuan. Tegasnya, laki-laki dihitung 2 bagian dan perempuan dihitung 1 bagian. Kalau 2 orang saudari dari tante Anda itu pun sudah meninggal dunia, maka bagian mereka itu ya diwarisilah oleh anak-anaknya. Saudara laki-laki dari tante Anda yang sudah almarhum itu misalnya dapat 2 bagian, yang 2 bagian itulah yang akan diwarisi oleh anak-anak dari saudara laki-laki tante Anda itu. Begitu juga dengan kalau saudari perempuan dari tante Anda itu pun sudah meninggal dunia, maka bagiannya yang 1 bagian itu kemudian akan diwarisi oleh anak-anaknya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.